Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Hari ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang sangat menarik. Gambar dan alur cerita hanya bersifat hiburan semata. Buat adik-adik yang ingin dibuatkan sebuah cerita, tinggal tulis di kolom komentar ya. Sebelum lanjut buat adik-adik jangan lupa kasih like dan subscribe oke. Langsung saja ceritanya. Di sebuah desa kecil di Tauba, Sumatera Utara, hiduplah seorang pemuda bernama Raja. Ia adalah anak tunggal dari seorang pengukir kayu terkenal di desa itu. Ayahnya, Ompung Siho, dikenal sebagai ahli pembuat patung si Gel-Gel, patung kayu yang bisa menari dan dianggap sakral oleh masyarakat setempat. Patung si Gel-Gel sering digunakan dalam upacara adat, terutama untuk menghormati leluhur atau memperingati kematian seseorang. Raja tumbuh dengan mendengar cerita-cerita tentang si Gel-Gel. Ayahnya sering bercerita bahwa patung itu bukan sekadar kayu biasa, melainkan memiliki roh yang bisa menghubungkan dunia manusia dengan alam roh. Namun, Raja sendiri tidak pernah benar-benar percaya. Baginya, si Gel-Gel hanyalah patung kayu yang digerakkan oleh tali-tali yang diatur oleh manusia. Suatu hari, Ompung Sihol jatuh sakit. Penyakitnya begitu parah hingga ia tidak bisa lagi mengukir atau membuat patung. Sebelum meninggal, ia memanggil raja dan berkata, "Anakku, aku ingin engkau meneruskan tradisi kita. Buatlah si Gel-Gel dengan hatimu, bukan hanya dengan tanganmu. Roh leluhur kita akan membimbingmu." Raja merasa tertekan. Ia tidak yakin bisa membuat patung sahabat ayahnya. Namun, demi menghormati permintaan terakhir ayahnya, ia mencoba. Ia memilih sebatang kayu yang kokoh dan mulai mengukirnya. Hari demi hari, Raja bekerja tanpa henti. Tetapi hasilnya selalu tidak memuaskan. Patung yang ia buat terlihat kaku dan tidak memiliki jiwa. Suatu malam, ketika Raja sedang duduk sendirian di bengkalnya, ia mendengar suara gemerisik. Dari kegelapan, muncul seorang wanita tua dengan pakaian tradisional Batak. Wanita itu berkata, "Raja, engkau tidak akan bisa membuat si Gel-Gel jika hatimu masih penuh keraguan. Dengarkan suara leluhurmu, biarkan mereka membimbing tanganmu." Raja terkejut dan bertanya, "Siapa engkau?" Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Aku adalah penjaga roh leluhur. Ayahmu telah memanggilku untuk membantumu." Setelah wanita itu menghilang, Raja merasa tenang dan yakin. Ia kembali mengukir patung itu, kali ini dengan hati yang terbuka. Ia merasakan kehadiran ayahnya di sekitarnya, seolah-olah tangan ayahnya sedang membimbing tangannya. Ketika patung itu selesai, Raja terkejut melihat betapa hidupnya patung itu. Matanya seolah-olah bisa melihat, dan senyumnya begitu alami. Pada upacara adat berikutnya, Raja mempersembahkan si Gel-Gel buatannya. Ketika patung itu mulai menari, semua orang terpukau. Gerakannya begitu luas dan penuh makna, seolah-olah patung itu benar-benar hidup. Raja pun menyadari bahwa si Gel-Gel bukan sekadar patung kayu, melainkan sebuah penghubung antara dunia manusia dan roh leluhur. Sejak saat itu, Raja menjadi pengukir si Gel-Gel yang terkenal di seluruh Toba. Ia selalu mengingat pesan ayahnya dan wanita misterius itu. Buatlah dengan hatimu, bukan hanya dengan tanganmu. Dan setiap kali ia membuat si Gel-Gel, ia merasa ayahnya selalu ada di sisinya, membimbingnya. Cerita tentang si Gel-Gel buatan Raja pun menyebar ke seluruh Sumatera Utara, menjadi simbol kebanggaan dan penghormatan terhadap leluhur.
Raja pun akhirnya memahami bahwa tradisi bukan sekadar warisan, melainkan sebuah tanggung jawab untuk menjaga hubungan antara masa lalu, sekarang, dan masa depan. Buat adik-adik yang ingin dibuatkan sebuah cerita, tinggal tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu, sampai ketemu kisah menarik lainnya. Dan buat adik-adik jangan lupa kasih like dan subscribe, oke? Sampai jumpa.